Wes, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Agung Fajar Gagawiarja. NIM 22 NIM 2011 dari Fakultas Hukum kelas I. Saya akan mempresentasikan tentang hukum ekonomi dan bisnis. Next. Next. Nah, jadi kita bahas abstraksinya dulu. Berbelanja secara online sudah digunakan masyarakat sejak banyaknya toko online yang menyediakan jasa dan fasilitas kenyamanan yang cukup. Awal dari kepercayaan masyarakat ialah platform-platform perbelanjaan ini menyediakan garansi atas barang yang dibeli untuk menghindari penipuan dari pedagang maupun dari pembeli. Jadi seperti garansi lah, jaminan. Lalu yang akan kita bahas yaitu satu, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, pembahasan terdiri dari kelebihan belanja online, kekurangan belanja online, dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang keempat, daftar pustaka atau sumber informasi. Lanjut. Nah, latar belakang berbelanja online. Apa sih berbelanja online itu? Belanja online itu semakin digiati oleh para pemuda, yang tua, maupun yang masih kecil dari semua kalangan karena online itu cepat dan apa itu tidak ribet, pembayarannya pun bisa dilakukan secara online berbeda dengan pembelian secara konvensional. Tetapi pembelian secara online dulu banyak kasus penipuan. Lalu platform-platform seperti Shopee dan lain-lain, yang terutama kita bahas adalah Shopee, itu menyediakan garansi dan jaminan untuk kita agar aman saat membeli. Lalu yang kita bahas juga ada aplikasi Shopee, hukum yang di Shopee, dan hukum di Indonesia tentang perjualbelian online. Lalu ada Shopee Pay Later. Next. Rumusan masalahnya itu. Yang pertama, apakah belanja di online lebih baik daripada belanja secara konvensional? Yang kedua, apakah ada hukum yang melindungi di pihak pedagang maupun konsumen? Yang ketiga, apakah fitur-fitur yang tersedia itu aman? Yaitu terutama Shopee Pay Later. Next. Tujuan pembahasan yaitu pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari belanja online. Yang kedua, mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah karena mengerti hukumnya. Yang ketiga, mengetahui dari segi pedagang maupun konsumen tentang sistem pembayaran di Shopee menggunakan Shopee Pay Later. Next. Pembahasan belanja online itu apa sih? Belanja online adalah proses di mana konsumen langsung membeli barang-barang dan jasa atau barang-barang yang lain dari seorang penjual interaktif dan real time tanpa suatu media perantara internet. Di platform Shopee menyediakan informasi produk, prosedur keselamatan, saran, dan cara penggunaannya, jadi supaya aman. Fasilitas untuk berkomentar, memberi nilai pada barangnya, terus meninjau situs lain, fasilitas real time, menjawab pertanyaan pelanggan, hingga mempercepat mendapat kita sepakat pembelian dari berbagai vendor pemilik toko online. Next. Nah, sebenarnya ada banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama itu pada biaya ongkos kirim, karena kebanyakan barang yang ingin dibeli adanya di luar kota. Jadi, dan di Shopee khususnya itu ada gratis ongkos kirim. Potongannya juga lumayan. Yang kedua, barang bisa langsung diantar ke rumah, jadi kita tidak repot. Yang ketiga, pembayaran dilakukan secara virtual, maka transaksi pembayaran akan lebih aman dan lebih praktis. Yang keempat, banyak diskon di Shopee seperti Shopee Late Night Sale, Shopee 10-10, 11-11, dan masih banyak yang lain. Tetapi juga ada kekurangan dari berbelanja online, khususnya di Shopee ya.
Yang pertama itu barang terkadang itu tidak sesuai ekspektasi. Ketika kita membeli tanpa memperhatikan barang tersebut, dari toko tersebut tidak melihat detail-detail informasi, dan penjualnya mungkin sedikit melakukan penipuan, maka barang yang kita terima mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Yang kedua, terkena hedonisme dan konsumtif terhadap barang yang tidak perlu. Jadi ketika kita praktis cepat dalam membeli sesuatu barang, kita justru akan ketagihan, padahal barang tersebut bukan kebutuhan kita. Yang ketiga, rawan penipuan. Tapi hal ini di masa kini sudah tidak terlalu banyak. Next. Ya, yang pertama terus kita bahas itu hukum yang berlaku di Shopee. Yaitu ini untuk penjualnya ya. Merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua UU dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum mendaftarkan di platform penjualan Shopee. Nah, untuk yang pembeli juga ada aturannya di apa itu? Ketika ada persetujuan dan penawaran, maka sudah masuk pasal 20 UU ITE. Lalu ada pasal 1347 hukum perdata, KUH Perdata, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian meskipun tidak jelas dikatakan. Jadi ketika sudah mengklik setuju di aplikasi Shopee dan setuju mengklik untuk membelinya, maka secara tidak langsung itu sudah merupakan perjanjian dan setuju untuk melakukan jual beli itu. Lalu ada pasal 1320 KUH Perdata tentang mengatur syarat-syarat sah perjanjian diperkuat dengan UU nomor 11 tahun 2008 ayat pasal 1 ayat 2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Lalu diperkuat juga sama UU nomor 11 tahun 2008 pasal 1 ayat 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian pada pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lalu perjanjian jual beli online itu ada syarat sahnya, yaitu ada 4. Penawaran, yang kedua penerimaan, yang ketiga pembayaran, dan yang keempat pengiriman. Lalu next. Nah, tentang Shopee Pay Later. Shopee Pay Later ini digunakan untuk, menurut saya digunakan untuk hal yang penting, dan ketika kita membutuhkan barang tersebut tetapi kita belum ada uang, jadi kita bisa mengambil uang, bisa ditalangi dulu istilahnya, diberi bantuan dulu oleh Shopee-nya. Nah, Shopee Pay Later ini aturannya 17 tahun, terus mempunyai KTP yang sah, lalu ada periode cicilannya seperti di sini. Ini saya jelaskan sedikit. Ada biaya penanganannya tentu, ada suku bunganya, ada denda bila terlambat, dan ada cicilan 3 kali, 6 kali, dan 12 kali. Terus ini sudah diawasi oleh SLIK OJK, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada tiga tanggal jatuh tempo, tanggal 25, lalu tanggal 1, lalu tanggal 15. Biaya penanganannya itu 1% per transaksi, dan suku bunganya minimal 2,95% dari jumlah total pembayaran. Jadi tidak ada maksimal, dan inilah yang sedikit menakutkan. Next. Kesimpulannya itu berbelanja online sangat banyak
keuntungannya seperti barang pilihan bermacam-macam, banyak diskon dan potongan ongkir, potongan harga. Barang langsung tinggal tunggu depan rumah, nggak usah ribet-ribet. Pembayaran yang sangat mudah, praktis, dan cepat karena virtual. Namun banyak juga kekurangannya dan yang paling fatal ialah penipuan dari pihak Shopee. Maaf, yaitu ialah penipuan. Dari pihak Shopee sudah menjelaskan kepada penjual dan pembeli bahwa si penjual menjual barangnya seperti apa dan pembeli harus teliti. Dan alhamdulillah lah, selama berbelanja online saya selalu mencari toko yang terpercaya, banyak testimoni, meskipun sedikit mahal dari toko lain, lebih baik aman daripada tertipu ekspektasi dan ujungnya dikirimi barang bodong. Dan tentang Shopee Pay Later itu sangat membantu untuk saya, karena ketika ada promo dan biasanya kita mengkip barang incaran kita dengan meminta si pedagang mengkipnya ketika belanja konvensional. Dan kalau di Shopee Pay Later kita bisa check out dulu dan mengamankan barangnya sudah sampai rumah, lalu kita bisa bayar bulan depannya langsung, bisa 3 kali, bisa 6 kali, bisa 12 kali, tergantung kebutuhan kita. Lalu barangnya dikit supaya tidak diambil orang lain, misal itu barang limited atau langka. Namun Shopee Pay Later ini terkadang itu malah menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Maka dari itu kita harus mendahulukan primer daripada sekunder dan tersier. Dan dipikirkan tentang cicilannya, bagaimana kita bisa mencicilnya. Next. Nah, yang terakhir saran. Yang pertama itu belilah secara online saja, karena menurut saya lebih baik beli online daripada konvensional. Karena harganya terlalu beda jauh, dan kalau kita pintar memilih, pintar melihat dengan detail informasinya, dan mencari seller yang jujur, maka tidak akan tertipu dan malah untung daripada beli secara konvensional. Yang kedua, ketika di Shopee beli merchant mall ataupun Star Plus yang sudah diakreditasi oleh pihak Shopee, cari toko yang testimoninya cuma di atas bintang 3 sampai 5, dan baca komentar ketika ada bintang yang rendah, kenapa mereka memberi rating rendah, kita nanti bisa tahu kenapa kok bisa di rating kecil. Ataupun yang lebih aman, carilah toko yang tidak ada rating kecilnya sama sekali, banyak ya. Tetap jaga nafsu, beli kebutuhan bukan keinginan, hindari hedonisme dan konsumtif. Beli kebutuhan menggunakan uang Shopee Pay ataupun uang Shopee Pay Later tidak masalah selama itu kebutuhan dan bisa meningkatkan meningkatkan kita menghindarkan kita dari kekurangan sesuatu. Tidak usah gengsi, tidak usah banyak gaya. Jadi saran saya, belilah yang butuh. Meski barang keinginan butuh, pakai Shopee Pay Later tidak apa-apa, tapi juga dipikirkan tentang cicilannya. Lalu yang kelima, bijak dalam menggunakan Shopee Pay Later, ini sudah. Lalu dari ketiga pertanyaan tadi, yang pertama itu kelebihan kekurangan sudah jelas, bahwa saya menyarankan juga belilah secara online karena lebih menguntungkan. Lalu yang kedua tadi, mohon maaf saya rasa lupa, sebentar saya cek. Sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu yang pertanyaan, apakah ada hukum yang melindungi di pihak pedagang maupun konsumen? Untuk pedagang sudah dijelaskan di makalah itu panjang sekali, dan saya ambil tadi singkat untuk tentang barang
yang diperjualbelikan, yaitu merupakan tanggung jawab penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua UU dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual. Lalu dari para pembeli ada 1320 KUH Perdata, ada lagi apa itu UU nomor 11 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 17. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah fitur yang tersedia itu aman? Jelas aman. Jelas itu aman. Menurut saya itu aman ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, karena musuh terbesar adalah diri sendiri, bukan orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.